Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul aliyyul azim. Ayuhat talaba kelas 2 Tamhidi yang dirahmati oleh Allah. Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Saya ucapkan kepada antum sekalian, kullu amin wa antum bi alfi khair. Semoga dimaafkan kesalahan-kesalahan dan kita sama-sama kosong-kosong ya ikhwan. Nah, sekarang kita akan mulai lagi belajar akhlak. Seperti halnya yang antum sekalian ketahui tentang ilmu akhlak, bahwasanya ilmu akhlak merupakan ilmu amali, bukan ilmu nadhari. Maksudnya apa ilmu amali? Ilmu akhlak itu ilmu yang tidak bermanfaat jika tidak diamalkan. Maka dari itu, ilmu akhlak ini akan percuma atau tidak bermanfaat jika kita hanya mendengar saja tapi tanpa diamalkan atau dikerjakan. Jadi untuk mukaddimahnya antum harus sadar betul bahwasanya ilmu akhlak adalah ilmu amali. Jika saya tidak mengamalkannya, maka sia-sia saya capek-capek mendengarkan khutbah-khutbah, pelajaran-pelajaran tentang akhlak. Percuma, sia-sia kalau kita tidak mengamalkan itu. Naam ikhwani, dalam pelajaran akhlak kali ini kita akan mengumpulkan pesan-pesan seorang ayah kepada putra-putranya dengan tujuan agar antum mengerti. Anggaplah antum ini sebagai anak-anaknya yang dia nasihati oleh orang tuanya, yaitu ini dari nasihat Syekh Abdullah Al-Mamaqani, pengarang kitab Mir'atul Rasyad, kepada putranya, yang beliau berpesan demikian: hati-hatilah wahai anakku dari rasa malas, karena diriwayatkan syaitan dan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan itu, jika mereka berdua tidak mampu untuk menghiasi amal buruk menjadi baik dan tidak mampu untuk memperburuk amal bagus, maka mereka akan berusaha untuk mengajak kita kepada sesuatu yang menyebabkan kita malas. Nah, hati-hati dengan yang namanya kemalasan ini, karena semua orang itu cerdas, semua orang itu istimewa, semua orang itu punya potensi, tapi hati-hati dengan malas. Malas ini yang menjadi penghalang utama kita untuk kita menemukan atau mencapai kepada tujuan-tujuan kita. Qoyib, kita lanjutkan. Allah, hati-hatilah wahai putraku dalam umurmu. Jangan engkau sia-siakan umurmu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu setelah kematian. Karena setiap detik dari umurmu itu bagaikan permata yang amat berharga. Maka jangan disia-siakan, jangan dibuang umur itu dengan cara yang sia-sia, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu. Orang yang berakal, wahai putraku, adalah orang yang beramal untuk hari esoknya. Itu disebut orang berakal, orang pintar. Tapi orang yang jenius adalah orang yang beramal
untuk setelah kematian, untuk kehidupan yang abadi. Jadi orang yang berakal itu memang orang yang memikirkan masa depannya itu disebut orang berakal. Tapi orang yang jenius adalah orang-orang yang memikirkan bukan hanya masa depan, masa yang abadi. Dia kelak akan di mana ini? Di dunia, di surga, ataukah di neraka? Sedangkan orang yang dungu, orang yang ahmak, orang yang dungu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, akan tapi dia mengharapkan ampunan dari Allah. Setiap hari mengikuti hawa nafsu, yang dilihat hal-hal yang tidak benar, yang didengar hal-hal yang tidak diperbolehkan, kemudian dia mengharapkan ampunan dari Allah. Perumpamaan orang yang menghabiskan umurnya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya itu seperti orang yang meninggalkan permata yang mahal nilainya yang ada di hadapannya, lalu dia meninggalkan itu, tetapi dia menggali-gali tanah dengan susah hanya untuk menemukan kerikil-kerikil yang tidak ada harganya. Nah, seperti itu perumpamaan orang yang mensia-siakan waktunya. Jadi waktu antum ini, ikhwani, waktu antum ini adalah permata yang sangat amat berharga. Jangan waktu yang antum, permata yang sangat mahal ini antum buang, tapi antum mengais-ngais, susah-susah, mencangkul-cangkul kerikil-kerikil yang tidak ada nilainya. Kasihan antum capek-capek sendiri, tapi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk antum kelak. Maka wahai putraku, kata Syekh Abdullah Mamakoni, aku wasiatkan kepadamu dengan akhlak-akhlak yang baik. Apa saja? Yang pertama, jaga lisan. Menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa-apa yang tidak seharusnya diucapkan. Karena kebanyakan kesalahannya manusia berasal dari lisannya, dan tidak ada dari anggota tubuh manapun yang punya dosa lebih banyak dari dosanya lisan. Dan ketahuilah wahai anakku, kata Syekh Abdullah, sesungguhnya diam adalah pintu dari pintu-pintu kebijaksanaan. Maka jagalah lisanmu, diamlah kecuali kepada kebaikan yang mengantarkanmu kepada surga. Jika itu kalam yang kau ucapkan dari lisanmu itu mengantarkanmu kepada surga, kepada Allah, maka berbicaralah. Tapi jika tidak, maka diamlah. Dan telah diriwayatkan bahwasannya hamba itu tetap dihitung berbuat baik selama dia diam. Istimewa ini lisan. Dan barang siapa menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, hendaknya ia menjaga lisannya. Dan dari Amirul Mukminin bersabda, man qalla kalamuhu kamula akluh wa sofa qalbuh, wa man kathura kalamuhu qalla akluh wa qasa qalbuh. Barang siapa yang sedikit pembicaraannya, sempurna akalnya dan bersih hatinya. Dan barang siapa yang banyak bicaranya, banyak kalamnya, maka akalnya kurang dan hatinya keras. Naam, ikhwan.
Sampai sini pelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk antum secara umum. Jangan lupa dicatat pelajaran-pelajarannya karena akan diperiksa nanti ketika kita masuk. Naam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.